Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dalam pelajaran ulumul hadis atau ilmu hadis. Pada kesempatan yang sudah berlalu, saya sudah menyampaikan pengantar tentang definisi hadis, sunnah, sanad, khabar dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sanad, musnid, muhaddis, al-hafidh, al-hakim dan beberapa istilah yang penting diketahui dalam mempelajari hadis. Untuk kali ini kita akan membacakan kitab. Kalian bisa menyimaknya. Kalau ada yang membawa kitab, ya silahkan dibuka halaman 16. Kalau tidak, ya nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Baik anak-anak sekalian, kemarin sudah saya sampaikan tentang definisi hadis, khabar, asar, termasuk definisi sunnah. Sekarang nomor 7 yaitu al-isnad. Al-isnad lahu maknayani. Isnad ini mempunyai dua makna atau dua pengertian. Yang pertama, azmul hadisi ila qalihi musnadan, menyandarkan, mengembalikan hadis kepada orang yang mengatakannya atau orang yang membicarakannya atau orang yang mengucapkannya. Yang kedua, silsilatul rijalil musilatu lil matni. Ini yang dimaksud, karena secara istilah yang disebut isnad yaitu silsilah orang-orang yang menyampaikan hadis sampai pada matanya, itu namanya isnad. Wa huwa bihadzal makna muradifun lis-sanad. Dengan makna ini maka isnad itu artinya sama dengan sanad. Jadi kadang menyebutnya dengan isnad, kadang menyebutnya dengan sanad, sama saja, yaitu silsilatul rijal al-musilatu lil matni. Kemarin sudah saya contohkan. Misalnya an siapa, an Abi Bakrin, an siapa, kemudian an Aisyah kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian matan. Nah, itulah yang disebut silsilatul rijal, ya. Rangkaian orang-orang yang menyampaikan sampai pada matan hadis, ya. Itu yang disebut isnad. Yang kedelapan adalah sanad. Sanad secara lughat itu al-mu'tamad, ya. Al-mu'tamad. Wa yusamma kadzalika li'anna al-haditsah yustanadu ilaihi wa yu'tamadu alaihi. Jadi al-mu'tamad yang dimaksud adalah bahwa hadis itu disandarkan kepadanya. Atau mu'tamad itu arti asalnya adalah tempat sandaran. Sandaran itu secara lughat. Baik anak-anak sekalian, saya ulangi bahwa isnad dengan sanad itu bisa jadi searti, yaitu kumpulan orang-orang yang menyampaikan atau orang-orang yang membawa hadis sampai pada mata. Kemarin sudah saya sampaikan, misalnya ada hadis an Muhammadin, an Abi Salamah, an Abi Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisuwak inda kulli sholati. Rawahu Tirmidzi misalnya. Nah, yang dimaksud sanad atau isnad adalah dari pertama itu an Muhammad, yang pertama, yang kedua Abi Salamah, yang ketiga Abi Hurairah dan sampai kepada Nabi. Nah, itu disebut musnad. Sebagaimana pengertian yang sudah kita baca, yaitu silsilatul rijali al-musilatu lil matni. Paham ya? Baik, selanjutnya adalah pengertian al-matnu, matan. Ini seperti mengulangi lagi. Kalau tadi saya sebutkan hadis,
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatina. Isinya matan itulah, isinya hadis itulah yang disebut matan, ya. Dari mana? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, ya. Sehingga di sini al-matnu lughatan ma soluba wal tafa'at minal ardi. Sesuatu yang timbul, yang menonjol dari bumi itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah yang disebut matan adalah ma yang tadi ilaihi sanadu minal kalam. Jadi ucapan dalam hadis setelah sanad itu adalah matan, ya. Ucapan yang ada dalam hadis setelah sanad itulah yang disebut matan. Itu ma yang tadi ilaihi sanadu minal kalam. Jadi kalau bisa dicontohkan seperti ini, ya. Baik, saya contohkan. Dan Abi Salamah dan Abi Hurairah, ya. Dan Nabi Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Bukan rawahu at-Tirmidzi. Baik, perhatikan. Ini an Muhammadin, ini sanad pertama, kedua, ketiga. Sehingga kalau dikumpulkan di sini sanadnya ada berapa? Ada 3, ya, sampai kepada Rasul. Rasul adalah sanad terakhir, ya. Nah, yang disebut matan di sini adalah mulai selesainya sanad ini dari Rasul ini, pola inilah yang disebut matan, ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ini yang disebut matan atau isi daripada hadis. Sedangkan yang pertama sampai kepada ini, pola ini disebut sanad atau di situ dengan bahasa isnad sebelumnya. Sama saja karena isnad mempunyai 2 makna. Sedangkan rentetan atau tulisan terakhir dalam hadis itu kan ada rawahu. Ini disebut rawi, ya. Rawi. Kalau rawinya 1 disebut rawi. Kalau rawinya banyak disebutnya ruwat, ya. Baik, anak-anak, kita lanjut saja. Al-musnad sekarang. Kalau tadi kita membahas isnad, sanad, sekarang musnad, ya. Musnad dengan al-musnad. Al-musnad, ya. Musnad di harokatnya musnad, harokatnya nun fathah, al-musnad. Secara bahasa yang disebut al-musnadu adalah menyandarkan, menempelkan atau menyandarkan, ya, menghubungkan, ya, bermakna al-musnad. Sedangkan menurut istilah yang banyak diambil oleh ahli hadis adalah kullu kitabin dumi afihi bi riwayati kulli sahabatin an hadhihi, ya. Yang disebut musnad ini secara istilah adalah kumpulan kitab yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Jadi sahabat misalnya Imam Ahmad misalnya, ya. Imam Ahmad ini
Ini ada disebut Musnad Ahmad. Nah, Musnad Ahmad ya, di situ disebut Musnad Ahmad. Ini artinya khusus hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad. Ada yang disebut Musnad Abu Dawud, yaitu artinya kitab yang khusus dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud dibuatnya satu kitab, maka itu disebut Musnad Abu Dawud ya. Kemudian ada lagi Musnad Malik ya, Musnad Malik dan lain sebagainya. Jadi para imam yang mengumpulkan hadis dari periwayatan yang beliau ambil dari hadis Rasul kemudian dikumpulkan dalam satu kitab, itu disebut musnad ya. Jadi kalau dibaca musnad berarti yang dimaksud adalah kitabnya ya. Kemudian ada lagi bahasa al-musnid. Nah, kalau tadi musnad nunnya di fathah, sekarang al-musnid. Istilah selanjutnya adalah al-musnid. Sama tulisannya, tapi nunnya ini di kasroh ya. Kalau tadi kan fathah. Kalau yang di fathah, yang dimaksud berarti kitabnya ya. Kitabnya. Tapi kalau di kasroh ya, kalau di fathah kitabnya, kalau di kasroh, di sini pengertiannya adalah wa man yarwil hadisa bisanadi sawaun akana indahu ilmun bihi am laisa lahu illa mujarradur riwayat. Jadi kalau disebut musnid itu yang dimaksud orangnya ya, orangnya secara khusus. Misal seperti Abi Salamah ini mempunyai berapa hadis, kemudian Abi Hurairah punya berapa hadis. Nah, ini musnid namanya ya, musnid, yaitu man yarwil hadisah bisanadi, orang yang meriwayatkan hadis dengan sanad. Artinya apa dengan sanadnya ini? Dia secara otomatis tidak hafal lafadznya, tapi hafal semua yang membawa hadis. Sanadnya ini semuanya dia hafal. Itu yang dimaksud dengan musnid. Saya ulangi, kalau disebut al-musnad berarti yang dimaksud adalah kitabnya, seperti kitab Ahmad, Musnad Ahmad, atau Musnad siapa namanya, Abu Hurairah misalnya ya, ada, atau musnadnya Bukhari dan lain sebagainya. Itu musnad ya, kitab yang dikarang khusus diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya. Kalau musnad ini orangnya, bukan kitabnya tapi orangnya ya. Misalnya Abu Hurairah atau Imam Bukhari atau Imam siapa. Nah, ini musnad namanya, orang yang membawa atau meriwayatkan hadis dengan sanadnya, ini disebut musnad. Baik, untuk istilah selanjutnya adalah muhaddis ya. Al-muhaddis. Al-muhaddis. Di sini ada al-hadis, kemudian nanti di bawahnya lagi ada al-hafidz, istilahnya ya, istilah dalam hadis. Nah, yang terakhir adalah al-hakim. Al-hakim. Jadi istilah-istilah ya. Baik, apa yang dimaksud al-muhaddis? Hal yang dimaksud al-muhaddis di situ adalah wa man yastaghilu bi ilmil hadisi riwayatan wa dirayatan wa yaqalimu ala katsirin min riwayati wa ahwali riwayatiha ya. Yaitu orang yang menyibukkan diri, orang yang sibuk dengan mempelajari ilmu hadis secara riwayat dan dirayat. Nah, riwayat atau dirayat. Kalau riwayat ini mengetahui ya riwayatnya siapa saja tentang orang-orangnya. Kalau dirayat adalah isinya hadis. Nah, di sini disebut muhaddis, orangnya selalu mempunyai kemampuan untuk menilai sebuah hadis, baik dari segi riwayat atau dari segi dirayat, karena dia memang
selalu mempelajarinya ya. Itu disebut muhaddis ya. Baik. Adapun al-hafid itu kalau kita belajar kitab nanti ada istilah atau ada predikat namanya al-hafid ya, al-hafid. Itu ada dua pendapat. Yang pertama, muradifun lil muhaddis inda katsirin minal muhaddisin. Yang pertama sama dengan ini. Disebut al-hafid sama dengan al-muhaddis. Yang kedua, waqila huwa irtafa'a darajatan minal muhaddis. Haitsu yakunu ma ya'rifu fi kulli tabaqatin aktsara mimma yaqulu. Artinya begini, al-hafid ini tingkatannya lebih tinggi daripada muhaddis. Artinya al-hafid ini lebih mengerti banyak dari hadis daripada dia sesuatu yang tidak dia mengerti. Itu lebih banyak mengertinya daripada tidak mengerti. Ada orang yang mengatakan yang disebut al-hafid ini orangnya hafal 1000 hadis ya, 1000 hadis dengan rawinya. Itu 1000 hadis ya. Nah ini pengertiannya lebih dalam daripada muhaddis. Kalau muhaddis hanya menguasai saja secara riwayat dan riwayat, tetapi kalau hafid ini lebih dalam, lebih teliti. Artinya lebih banyak yang ia ketahui daripada yang tidak diketahui. Ini disebut al-hafid. Istilah terakhir adalah al-hakim. Al-hakim huwa man ahata ilman bi jami'il ahadits, yaitu orang yang mencakup ilmunya dengan semua yang berkenaan dengan hadis. Ya, dengan semua hadis, baik secara riwayat atau secara diroyah. Ya. Apakah ada yang tidak diketahui? Ada, tentu ada, tetapi sangat kecil sekali, tidak banyak. Karena yang dia disebut al-hakim, ya, al-hakim itu sebutan. Sehingga tentu predikat muhaddis, kemudian di bawahnya lagi, di atasnya adalah al-hafid, di atasnya hafid adalah al-hakim. Ya. Jadi rentetan keilmuannya itu lebih alim al-hakim daripada al-hafid, lebih alim al-hafid daripada al-muhaddis. Tapi mereka semua kalau punya sebutan hadis berarti dia sudah alim sekali dalam istilah hadis, baik riwayat atau riwayat. Ya, cuma tingkatannya semacam itu. Setelah hadis disebut al-hafid, setelah al-hafid disebut al-hakim. Ada yang memberikan makna bahwa yang disebut al-hakim ini orang yang menghafal 3000 hadis dengan riwayatnya. Ya, yaitu pendapat saja, ya, pendapat saja bisa juga. Di atas itu, kalau kita mau belajar lebih dalam, ada yang disebut Amirul Mukminin fil hadis. Nah, Amirul Mukminin setelah ini ya, di sini tidak disebut Amirul Mukminin dalam hadis, fil hadis. Nah, ini tentu secara keilmuan dia mencakup lebih banyak daripada keilmuan 3 predikat ini. Di atasnya lagi ada yang mengatakan itu sampai 10.000 hadis sampai dengan hafal dengan riwayatnya, baik sanad dan riwayatnya mereka dia hafal. Ini Amirul Mukminin fil hadis ya. Jadi bisa digarisbawahi bahwa predikat-predikat ulama yang alim dalam hadis itu antaranya adalah muhaddis, kemudian al-hafid, kemudian al-hakim, yang terakhir Amirul Mukminin fil hadis. Baik anak-anakku sekalian, inilah tentang beberapa tentang pengantar untuk mempelajari ilmu hadis. Ya, setelah ini kita akan belajar mulai masuk pembahasan tentang hadis, pembagian hadis, hadis ahad, hadis gharib, hadis masyhur, dan hadis mutawatir. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang.
Baiklah anak-anak sekalian, semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan secara singkat ya. Nanti kalau ada yang tidak bisa paham bisa ditanyakan ketika kalian sudah banyak ngobrol. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.